Nah, kalau misalnya di sini selisihnya berarti berapa selisihnya nih? Selisih dari suku pertama, suku kedua, kedua ketiga, tiga keempat, dan seterusnya. Kalau kita lihat selisihnya adalah 2. Jadi minus 3 tambah 2 minus 1 tambah 2 1 tambah 2 3, dan seterusnya. Nah, itu hanya untuk sekilas mengingatkan tentang barisan aritmetika dan geometrik. Oke, coba kita latihan soal. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita coba mengenal dulu UN. Yang soal pertama dulu, yang 7N dikurang 4. Nah, kira-kira dari 5 pilihan ini yang mana yang memenuhi untuk barisannya? Ayo, silakan. Kira-kira bagaimana? Oke, coba kita jawab sama-sama. Kalau suku pertama berarti N-nya 1. Berarti U1-nya itu sama dengan, berarti U1-nya 7 kali 1 kurang 4, berarti 3. Oke, berarti 3. Yang satu-satunya pilihan yang paling memungkinkan untuk awalnya 3 itu hanya B. Berarti jawaban yang paling tepat adalah B. Ini adalah, lagi not responding. Lagi not responding. PowerPoint. Nah, berarti ini adalah jawaban yang paling benar. Yang paling mungkin. Yang paling mungkin. Selanjutnya, soal yang ini. Barisan yang memenuhi kira-kira yang mana? Kalau kalian lihat soal seperti ini kan yang membedakan di suku pertama aja. Jadi ya tebak saja di suku pertama. Nah, berarti U1-nya berapa? B juga, Kak. 1/4, Oke, 1, U1-nya. 16/4. Kenapa nggak responding ini? Saya lupa bawa konsepku dari Makassar. Jadi baru saya mau kirim jadi mungkin pekan depan baru ada kan. Oke, jadi dimaklumi saja. U1 berarti sama dengan 4 pangkat. Berarti 4 pangkat 1 kurang 2, atau 4 pangkat 1 kurang 2 itu sama dengan 4 pangkat min 1. Nah, 4 pangkat min 1 itu setara dengan atau sama dengan 1/4. Oke, berarti jawaban yang paling benar itu adalah bagian B. Oke, sampai sini masih mudah, Pak? Masih jelas, Ji? Karena kan sudah juga dipelajari di kelas 2 SMA, dan saya percaya Ji yang ikut kelas ini pasti yang unggul-unggul lah di kelasnya. Karena kan kalian ikut seleksi. Jadi ya pasti saya yakin Ji yang baik, yang motivasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Oke. Sekarang coba kita lihat pola barisan variasi 1. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita coba banyak latihan tentang dan banyak mengenal beberapa variasi di pola barisan yang paling muncul untuk soal ujian nanti. Oke, misalnya yang pertama 5, 12, 21, 32. Nah, pola yang paling memungkinkan untuk kalian bentuk dari awal itu adalah selisih dari suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga, 3 dan 4, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang paling sering, paling gampang lah untuk kenali polanya dulu, lihat dulu seperti itu. Nah, coba kalau kita lihat 5 ke 12. 5 ke 12 selisihnya berapa? 7. 7. 12 ke 21. 12 ke 21 selisihnya adalah, jangan malu lagi. Ayo, kan tadi sudah sepakat untuk jawab. 9, Kak. Nah, 9. 21 ke 32. 11, Kak. 11. Jadi kira-kira untuk pola selanjutnya bagaimana? Berarti 32 ke berapa?
13. Nah, ini kan Selisihnya 7, 9, 11. Berarti 7, 9, 11, pola yang paling memungkinkan kan berarti ditambah-tambah 2. Toh? Berarti 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13. Nah, berarti 31 ke berapa yang selisihnya itu 13? Berapa? 44. Oke, berarti kan tinggal, berarti kan kalau tanda tanyanya itu sama dengan, tinggal ditambah saja 31 tambah 13. 31 tambah 13 sama dengan berapa? 44. Nah, 44. Berarti barisan atau angka selanjutnya adalah 44. Nah, selanjutnya berarti kita sudah punya angka 44. Nah, berarti 44 ke berapa lagi? Nah, selisihnya itu adalah 15. Toh? Berarti tanda tanyanya kita bisa isi jadi 59. 44 tambah 15 sama dengan 59. Oke. Nah, berarti kalian sudah paham lah. Gampang di pola-pola seperti ini, toh? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, belum ada, masih jelas, toh? Nah, ini selanjutnya soal di samping kanannya. Berarti kita selidiki lagi dari selisihnya. 5 ke 7. Selisih 5 ke 7 berapa? 2. 5 ke 7 adalah 2. Nah, selisih 7 ke 11? 4. Oke, coba kita lihat 4. Selisih 11 ke 19? Selisih 11 ke 19? 8. Oke, 8. Selisih 19 ke 35. Ayo kita kasih rame kelasnya. Kan gampang sih, hanya menghitung kurang-kurang. Selisih 19 ke 35. 16. Berapa? 16, Kak. 16. 11. Selanjutnya, selisih 35 ke 67. 35 ke 67 berapa? 32. Oke, 32. Nah, sekarang kita cari lagi selisih 67 ke tanda tanya. Nah, kira-kira berapa selisihnya kalau kita bentuk polanya? 2, 4, 8, 16, 32. Nah, kira-kira polanya bagaimana? 64, Kak. Oke, 64. kali 2. 32 kali 2 sama dengan 64. 64. Berarti tanda tanyanya berapa? Berarti tanda tanyanya? 131. Oke, berarti kita peroleh dari 67 ditambah 64 toh? Dengan 131. 131. Nah, berarti angka selanjutnya lagi, berarti kita sudah punya 131. Nah, ini berarti 131. Nah, ini 131. Nah, berarti kita lagi punya selisih 131 ke tanda tanya. Kita nggak tahu. Nah, berarti selisihnya berapa? 128. Tinggalkan 2 128. kali 2 sama dengan 128. Nah, berarti tanda tanyanya adalah 131 tambah 128. Berapa jawabannya? 259. 259. 259. Oke, sudah mulai aktif semuanya. Nah, seperti ini enak kalau kita diskusi, semua bicara. Jadi rame kelasnya. Oke, 259. Nah, ini untuk pola barisan variasi 1. Jadi kalian selidiki selisihnya, kemudian temukan pola dari selisihnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, masih aman toh? Nah, coba latihan soal. Sekarang kalian kerjakan sendiri.
Silakan tulis di kolom chat jawabannya kalau yang sudah dapat. Nanti saya tunjuk bagaimana caranya. Nomor 1 dulu yang ini. A, Kak, jawabannya A. Oke, silakan Rama. Siapa tadi? Ramadhani. Dari mana dapat A? Kan untuk UN sama dengan N pangkat 2 tambah 7N, pertanyaannya manakah barisan di bawah ini yang memenuhi syarat UN di atas? UN-nya tinggal diganti suku keberapa yang ingin dicari N-nya. Jadi U1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 7 kali 1. 1 pangkat 2, 1 kali 1. Hasilnya 1, terus tambah 7 kali 1 hasilnya 7. Jadi 1 tambah 7, 8. Terus dari optionnya yang ada 8-nya itu cuma A, jadi jawabannya A. Oke, sudah paham semua toh yang ini menentukan barisan yang memenuhi syarat UN. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan jawab soal di sebelah kanannya. Ayo, kira-kira yang mana yang tepat? Oke, kalau kalian bingung, lihat dulu selisihnya. Kira-kira bagaimana? Selisih dari 2 ke 2/3. Saya coba buat slide baru dulu. Intinya kalau kalian dapat soal, coba dulu mulai dengan selisihnya dulu. Nah, yang paling mudah itu lihat dari selisih. Kak, izin bertanya, untuk bilangan campurannya untuk 2, 1/3 berarti 2 kali 3 ditambah 1. Jadi 6/3. Tambah 1. 2 kali 3 tambah 1. Iya, 2 3. kali 3, 6, tambah 1, 7/3. Disederhanakan Ya. begitu, Kak? Iya, bisa, bebas. Terserah kalian gimana modelnya. Oke, Kak. Oke, kita mulai dari selisih. Selisih 2 ke 2/3. Berapa selisihnya? Min 0,3, Kak, selisihnya. Min 0,3. Min 0,3 itu berapa? 1/3. Oh, iya enggak? Oh, kan 2/3 dikurang 2. Kalau kita punya pecahan campuran itu sebenarnya gini. Kalau kita Ya, punya, 1/3. sebenarnya pecahan campuran itu dibentuk seperti ini. Saya coba tuliskan saja supaya jadi tambahan ilmu lah. Kalau misalnya kita punya seperti ini pecahan campuran. Sebenarnya 2 tambah 1/3 itu tanpa susah-susah kita hitung, sebenarnya jawabannya tinggal 2 bentuk pecahan campuran di 2/3. Nanti kalian buktikan sendiri 2 tambah 1/3 itu hasilnya 2/3. Nah, jadi kalau misalnya 2/3 dikurang 2, ya tinggal kurangi saja bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya kan 2. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Berarti 0/3. Berarti jadi 1/3 aja. Ya.
Nah, berarti selanjutnya kita hitung selisihnya. Selisih 2/3. Selisih 2/3 ke 3/3. 4,3, Kak. Iya, 4,3. Oke, selisihnya berapa? 4,3. Iya, Kak. Karena 3, Oh, gitu. tunggu dulu, Kak. 2/3 kan 7/3. 3/3 berarti 10/3. Berarti 10/3 ke 7/3. Oh, 3,3, Kak. Kalau kita hitung kalau gitu. 2/3 kan bentuknya adalah 7/3. Wah, susahnya nggak punya pen-tab. Nah, 3/3 bentuknya kan 10/3. Nah, 7/3 kurang 10/3 atau 10/3 kurang 7/3? Ya 3/3. Oh, nah, 3/3 itu sama dengan 1. 1. Berarti selisihnya 1. Nah, sama juga kayak tadi sebenarnya. Kalau misalnya kalian bentuk lihat seperti ini, sebenarnya tinggal dikurangi saja bilangan bulatnya. Kalau misalnya sama pecahannya. Kalau pecahan campuran kan dia terdiri dari bilangan bulat sama pecahan biasa. Jadi bilangan bulat ditambah pecahan biasa itu adalah pecahan campuran. Nah, kalau misalnya kalian lihat pecahan campurannya, pecahan biasanya sudah sama, ya berarti tinggal kurangi saja bilangan bulatnya. Nah, 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Oke, berarti selisih 3/3 ke 6/3. Berapa selisihnya? 6,3. Kak. Selisihnya tinggal dikurangi bilangan bulatnya. Kan sama 3. ini pecahan campur. Oke, berarti 6 kurang 3 sama dengan 3. Nah, kira-kira bagaimana kalian lihat dari pola-polanya? Anggaplah selisih, berarti selisih 6/3 ke X berapa? Nah, coba lihat polanya. Ini ada 1/3. Oh, ini 1. Kemudian ini 3. Coba lihat kira-kira bagaimana polanya. Berapa? 1/3 ke 1, 1 ke 3. Kira-kira bagaimana? Ayo, bagaimana? Nah, sebenarnya kan kalau kalian lihat kan ini dikali 3, toh? 1/3 kali 3 kan 1. Ini enggak, 1/3 kali 3. 1/3 kali 3. Sama dengan 1. 1 kali 3, 3. Nah, berarti polanya itu adalah selisihnya dikali 3. Nah, berarti selisihnya dikali 3, berarti selisihnya itu adalah 3 kali 3. Nah, 9. Berarti 9. berapa X-nya? X-nya berapa? Berapa X-nya? Yang kalian tahu selisih dari 6/3 ke X itu adalah 9 selisihnya. Nah, berarti 15.
Berarti tinggal 6/3 ditambah selisihnya berapa? 9. Nah, 6/3 tambah 9, kan 6/3 kita bisa bentuk jadi 19/3. Tambah 9, tambah 9. 9 kita bisa bentuk jadi 27/3. Nah, pecahan campuran, pecahan biasa, Ji. Jadi 19 tambah 27, berapa 19 tambah 27? 4, berapa? 46. 6/3. Nah, 46/3 kalau dibuat ke pecahan jadi 46/3. 15/3. Nah, sama juga ini sebenarnya, tinggal 1/3. Jadi tambahkan saja bilangan bulatnya sama ini. Oke, berarti yang paling tepat itu adalah D. D. Nah, ini yang tepat, yang benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi pintar-pintarnya kalian temukan pola lah. Coba dulu dari selisih, kemudian kalau misalnya selisihnya ada tingkatannya, ya temukan tingkatan polanya. Seperti yang ini tadi, yang saya jelaskan tadi. Nah, ini kita ada selisihnya dulu, kan selidiki, kemudian temukan polanya. Jadi 7, 9, 11, 13, 15, ini 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Oke, untuk pola barisan variasi 1, kalian sudah paham? Sudah ya? Oke, kalau sudah semua, kita lanjut di barisan variasi 2. Nah, kalau barisan variasi 2, biasanya itu kita akan lihat selang-selingnya. Jadi kalau misalnya dari ini, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 12. Kalian lihat selang-selingnya. Jadi ini, selang-selingnya itu dari 2, 4, 4, 8, 8, 16. Nah, kemudian berapa? 16 ke berapa? Jadi ini lagi selang-seling, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Nah, seperti itu maksudnya selang-seling. Oke, coba kita lihat nomor 1 dulu. Saya kerjakan nomor 1. Motor kayaknya dari pulang balik nih. Motor dari tadi pulang balik. Oke, nomor 1. Kira-kira bagaimana selisihnya? Selang-seling. Selang-selingnya berarti 25 ke 50. Kurang 5. 25 ke 20 kurang 5. Oke, coba. Kita coba mulai dari selisih kalau gitu. 25, kan tadi saya bilang bahwa kita mulai dari selisihnya. Kalau misalnya selisihnya kalian dapat, ya silahkan kerja dengan selisihnya. Tapi kalau kalian tidak dapat selisihnya, coba selang-selingnya lagi, ini variasi kedua di selang-seling. Coba kalau di selang-seling, 25 ke 25, 20 ke 50 berapa? 25 ke 50 selisihnya 25. Selisihnya 30, 5. Tapi ingat, selisihnya itu kalian harus konstan. Kayak kalau selisihnya kurang, ya kurang. Kalau selisihnya tambah, ya tambah. Jadi ini kurang 5, tambah 30, kurang 10, tambah 35. Kira-kira bagaimana lagi? Sebenarnya kenapa di nomor yang tadi saya bilang bahwa induktif itu terserah kita mau bentuk polanya bagaimana. Yang penting kalian dapat polanya. Jadi kalau misalnya kalian bisa dapatkan dengan cepat selisihnya, kalau kalian sudah paham untuk selisih masing-masing sukunya, ya tidak perlu harus kalian kerjakan dengan selang-seling. Nah, kita kerjakan dengan selang-seling supaya lebih mudah. Selang-selingnya seperti ini, 25 ke 50. 25 ke 50, berapa selisihnya? Jadi selang-selingnya kayak gini, nah, ini. Yang saya maksud selang-seling, 25 ke 50, 50 ke 75. Nah,
25 ke 50 kan berarti 25. Toh? 50 ke 75, 25 juga. Nah, berarti yang di sini berapa? Yang ini. Berarti kan diselang-seling yang ini lagi. Nah, yang angkat yang titik terakhirnya itu berapa? 100. Jadi 75 tambah 25 toh? Sama dengan 100. Nah, berarti yang ini adalah 100. Nah, yang titik 2 yang ini berarti selang-selingnya dari gini. 20 ke 40. Wah, berarti berapa lagi? 20 ke 40, kemudian berapa? 60, Kak. 20 ke 40 kan selisihnya 20. Berarti 40 ke berapa? Berarti tinggal 40 tambah 80. 20. Sama dengan Tambah 20 sama 60. 60. Nah, berarti ini 60. Oke, kayaknya waktunya lagi tidak lama lagi dan masih banyak kayaknya materinya. Oke, nanti kalian coba latihan sendiri untuk nomor 2 dan nomor 3 toh. Gampang sih, intinya coba selang-selingnya. 60. Sudah jelas yang ini untuk barisan variasi 2 selang-seling. Oke, selanjutnya kita coba lihat variasi yang ini dulu, latihan soal. Latihan soalnya kira-kira bagaimana nih? X dan Y-nya berapa? Kak, termute suara tak. Kak, kenapa ndak ada suara tak? Oke, ternyata dari tadi saya bicara termut. Oke, saya ulang kalau gitu. Oke. Nah, kalian lihat selang-selingnya dari sini toh. 3 ke 9, 9 ke 27, 27 ke 81. Nah, kira-kira bagaimana? Kita
itu kan kali-kali 3 toh. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, berarti 81 kali 3. Nah, berarti 243 toh. Berarti antara C dan D. Oke, selanjutnya. Selang selingnya lagi yang ini. 6 ke 9, 9 ke 13. Nah, 13 ke X. Berapa kira-kira? 6 ke 9 kan berapa? 3, toh? Selisihnya dulu kan, lihat. Kalau perkaliannya mungkin mengikuti perkalian, ya susah kan 6 kali berapa hasilnya 9. Jadi, coba dimulai dari selisihnya. Berarti 6 tambah 3, 9. 9 tambah berapa hasilnya 13? Berarti tambah 4, toh? Berarti kalau 13 ke X, nanti ditambah berapa? Tambah 5. Nah, tambah 5. Berarti 13 tambah 5 jawabannya 18. 18. Berarti C. Oke, itu untuk latihan soalnya. Untuk variasi 2, selang-seling. Oke, sudah paham? Paham. Oke, saya kira masih aman gini. Kan menentukan pola. Sekarang variasi ketiga. Coba kita lihat variasi ketiga itu seperti apa. Nah, variasi ketiga. 5, 90, minus 80. Coba kalian lihat, mulai dari selisih. Seperti biasa, kita mulai dari selisihnya. Mulai dari selisihnya berapa? Berarti berarti 5 ke 90. Oke. 5 ke 90. 5 ke 90 berapa? 85, 8, 5. 85, 90 ke minus 80. Berapa itu? Oh ya, ini jangan lupa. Kalau selisihnya kan ini berarti tambah. Kalau yang ini? 170. Ya, berarti dikurang 170, toh? Iya, 90 dikurang 170. Oke. Min 80 ke 260. Min 80 ke 260. Apakah tambah atau kurang? Otomatis tambah, toh, dari kecil ke besar. Berarti tambah berapa ini? 180. Ya, enggak. Min 80 ke 260. Caranya gini, kan minus ke positif. Toh, kalau minus ke positif kan berarti dari minus harus dulu menuju ke 0, karena paling netralnya. Minus 80 ke netralnya kan atau ke 0 kan berarti 80. Nah, sisanya 260, berarti 0 ke 260 ya 260. Berarti 80 tambah 260. Berapa itu? 340. Itu caranya kalau mau cari kalau misalnya mau pakai kalian bingung hitung-hitungannya, coba pakai logikanya seperti itu. Sama dengan ini tadi 90 ke minus 80, berarti ke 0 dulu. Berarti 90 ke 0 kan berarti minus 90. Nah, dari 0 ke min 80 ya minus 80. Berarti minus 90 tambah min 80. Jadi min 170. Nah, sama dengan ini, min 80 ke 260. Berarti ke 0 dulu, min 80. Berarti min 80 ke 0 kan jadi 80. Nah, kemudian 0 ke 260, ya 260. Berarti 80 tambah 260, 340. Selanjutnya, 260 ke min 420.
Nah, ini kan berarti minus, toh, karena berkurang. Berarti 260 dulu ke 0, berarti jadi 260. Berarti minus 260, kemudian 0 ke 420. Berarti 420. Berarti 260 tambah 420. Berapa itu? 680, toh? 680. Nah, minus 680. Berarti 260 kurang 680. Nah, berarti sekarang berapa? Min 420 ke X. Kira-kira bagaimana? Kita mulai dari sini. Apakah tambah atau kurang? Ini kan selang-seling. Tambah, kurang, tambah, kurang. Berarti otomatis dia Tambah. tambah. Kira-kira Tambah. ditambah berapa? Coba lihat 85, 170, 340, 680. Berapa itu kira-kira? Kan dapat enggak polanya? Tiga ratus 340 kali 4. 1360, Kak. Oke, betul ya, 1360. Nah, gimana tadi caranya kau dapatkan polanya? Karena kan selang-seling. Plus minus 85 dikali 4 itu plus 340 kali 4 itu plus 1360. Itu maka saya bilang tadi, yang paling ini kan kita main pola dan paling memungkinkan. Selama ada di jawabannya ya berarti benar dong. Nah, kayak gitu. Nah, tapi coba kan lihat 85 ke 170 kan kali 2, toh? 85 kali 2 170. 170 kali 2 340. 340 kali 2 680. Berarti 680 kali 2 Ya, sama 360. 85. Nah, berarti min 4. Ya. Min 420 ke X yang selisihnya 1360. Berapa itu? Positif atau negatif nanti? Positif. Ya, positif. Karena kan lebih banyak tambahannya daripada ini. Berapa itu jadi? D 940. 940. X sama dengan 940. Berarti jawabannya adalah D. Oke. Sudah jelas? Paham? Paham, Kak. Oke, coba lagi latihan soal. Saya pilihkan latihan soal yang agak sulit. Yang ini. Karena sisanya kita coba bahas di variasi huruf. Kita main pola huruf. Oke, yang terakhir ini. Kira-kira berapa X-nya? Ayo hitung cepat.
Oh, sorry, ter-unmute lagi kembali ternyata. Nah, ini latihan soalnya yang ini. Kemana tadi sih? Ini bagian ini 2, 11, 2, 3, 4, 1, 6, 8X. Jawabannya Kak deh, Iya, 107. Ada yang dapat polanya? 706. Oh, yang ku kerja Kak yang ini. Yang 1011. Oh, oke, enggak apa-apa. Berapa mau dapat? D Kak, 769. 769. Bagaimana caranya dapat polanya? 1011 dicari selisihnya dengan 11 dikurang 9 selisihnya 2, terus 9 dikurang 3 selisihnya 6, 1003 selisihnya 985 itu 18, 985 selisihnya dengan 931 itu 54. Terus semuanya dikali 3, 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18, 18 kali 3, 54. Jadi 54 untuk mencari selisihnya antara 931 dengan nilai X, 54 dikali 3 selisihnya 162, terus 931 dikurang 162 itu 769. Bentar ya. Jadi di soal selanjutnya jawabannya deh. Nanti coba temukan polanya juga. Ya, intinya bermain pola lagi dari coba hitung saja selisihnya. Kalau kalian tidak dapatkan selisihnya, coba di selang-selingnya kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk di variasi huruf. Pola huruf. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan pola angka, pasti kalau untuk pola huruf ya tinggal diubah menjadi angka. Intinya ubah dari huruf menjadi angka. Nah, seperti ini X, U, R, O. Kira-kira bagaimana? X diubah menjadi angka berapa? X, Z, Y, X, 26, 24. 24, 25, 26. Oke, dong. U, 24. U, S, D, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, J, 10, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. 21. oke, coba 21. Terus R, R, J, J, RSTU. RSTU. Berarti berapa itu? 21. 19. Oke, 19. Oh, U, P, U, R, S, T, U, P, R, S, T, U, P, O, P, Q, R, S, T, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, K, L, M, N, O, 15. 15, Kak. 15 atau 14. J kan 10. K, L, M, N, O. 10 dari 5. 10 dari 5 dari 10. 4, 2, 10 dari 1, 15. Oh, 3. Iya, Kak. 15. berarti angka selanjutnya. Nah, ini kan sudah gampang nih dilihat polanya. 24 ke 21 berapa? 3, 21 ke 19. 2, 2. 4. Kira-kira bagaimana? 3, 2, 4. 24 ke 21, 3. 21 ke 19, 2. 19 ke 15, 4. Oh, ini selang-seling. 24 ke 19. 24 ke 19. 5. Terus 19. 21 ke 15, 4. 15 bisa ditambah 5. Ulang X-nya 24. Oke, X 24. U-nya berapa? 21. R berapa? 19. 19.
18 R, Kak. Kan O-nya kan 15 OPQR 3 dari 15 berarti 18. Coba yang ini 3 3 3 berapa berarti? Oh, 18. Oh, R kembali. Ya dong. Coba lihat, naik atau turun? Oh, iya turun. Oke, Oh, berarti di kerantian. Oh, 12. Bentar. J, K, L. Berarti L. D. Oke, berarti yang benar. Yang paling gampang untuk mengenali pola huruf kita adalah dengan mengubahnya menjadi angka. Oke, coba kita lihat bagaimana variasi untuk huruf. J. Coba kita mulai dari nomor 1. A berarti 1. 10. Oke, coba kita lihat. A1, 10. S, U. U21. S, T, U. 19. B2. S-nya 19, Kak. STU. Kan Ya, tadi U di 1. 2. nanti kalau kalian lihat, nanti kalau kalian kerja soal untuk persiapan UTBK, caranya kalian, saranku tulis memang alfabet 1 sampai 26 supaya tidak salah-salah. Ya, Kak. Oke, berarti JSB berapa W? 2. Oke, 2. K. 11. Nah, kan bisa Anda dapat polanya. Satu Oke. ke 10. 9. Ada sebenarnya catatan tambahan. Saya sengaja kasih salah dulu supaya kalian lihat perbedaannya. Nah, kalau kalian mengubah huruf menjadi angka, catatannya ini. A itu tidak selalu 1. Tidak selalu sama dengan 1. Kalau misalnya sudah Z, kemudian meningkat jadi A, ya berarti A-nya itu adalah berapa? Lanjutan dari 26. Ya, berarti 27. 27. Nah, berarti ada kemungkinan A sama dengan 27. Nah, Oh. kalau yang tadi, nah berarti karena kan ini semakin, kalau kalian lihat pola awalnya kan dia meningkat. Ini. Nah, berarti kira-kira berapa? B-nya berarti 28. Oh iya. Tanpa kalian tahu kira-kira K-nya berapa? Berarti 11 Ditambah 28. 11 tambah 39. 11 tambah 28. Kan 39. jumlah huruf kan CZ kan 26. Berarti 39. 26 tambah 11 berapa? Oh, 26 tambah. Oh iya. 37. 3. Itu sama jangan ini tadi, B. B kenapa jadi 28? Karena B-nya kan huruf kedua. Tapi karena dia meningkat jadi setelah Z 26, berarti 26 tambah 2, 28. Oke. Kira-kira polanya gimana kalau kalian lihat? Tambah 9. Tambah 9, berarti 37 tambah 9. Berapa? 4? 6. 46. Huruf ke-4 dan 6 itu apa? Kan ini 37. Caranya gini, kalau kalian mau cari dapat cepat, caranya bisa 46 dibagi 26. Berapa selisihnya? Hasil bagi, sisa bagi. 46 bagi 26. Kalau 26 bagi 2 kan berapa? 26 kali 2 kan sudah 52. Nah, berarti 1. Berarti sisa 46 kurang 26. Berarti huruf ke 20. Paham nggak yang saya bilang? T. Berarti T. Gini, supaya cepat hitungnya. Jadi kan 46 bagi 2. 46 bagi 2, 46 bagi 26. Berapa?
1, Satu. sisanya berapa? Sisanya 1 sisa, berarti kan sisanya sisa 46 kurang 26. Berarti 20. Nah, sisanya ini yang menjadi hurufnya. Nah, huruf ke-20 itu berapa? T. Nah, T. Berarti angka selanjutnya adalah T. Oke, sudah 46. Berarti 46 tambah 9 berapa lagi? Lima 46 tambah lima. 9. 55. Nah, berarti huruf ke-55 itu apa? Nah, berarti bisa gini lagi, 55 bagi 26. Kan 2 sisa 2 kali 26 kan 52. Berarti sisa 4. Oh, berapa 55 bagi 26? 2 sisa 2 sisa 3. 26 Iya, kali 2 26 kali 2 berapa? 52. 52 ke Sisa 55 sisa 3 berarti. C. Nah, sisa 3-nya berarti hurufnya adalah C. C. Oh, Iya. oke. Ini yang diam-diam semoga kalian paham toh. Oke, sudah aman. Coba kita lihat kerja yang bagian terakhir ini. Gimana kira-kira polanya? Coba yang ini dulu. Yang A, Karena A, B, waktunya juga sudah mau habis. Ada enggak kira-kira kalian bisa enggak dapatkan polanya? Kalau misalnya kalian pakai angka kan kayak ya agak juga 112. dia juga tapi agak ribet dia. Coba perhatikan yang ini. Huruf pertamanya apa di sini? 1. A. A. Di bagian sini A juga toh? Yang Iya. ini A. Ini juga A. Nah, berarti kemungkinannya yang ini juga pasti A. Nah, ini juga pasti huruf pertamanya A. Toh? Nah, selanjutnya, coba lihat huruf keduanya. Huruf keduanya ini adalah A. Oh, iya, iya. Ini D. Iya. Ini C. C. Ini D. D. Berarti? E. Nah, E. Terus F. Nah, berarti yang kedua ya ini E. Ini adalah F. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Berarti ada B, D, F, H. Kira-kira bagaimana modelnya? J. Nah, A ini kan kalau kalian perhatikan kan A-nya dilangkahi toh. A. Coba tuliskan. Nah, ini A, toh, A, B, C, D. Toh, lihat yang dilangkahi itu apa? Ini B, ini dilangkahi A, dia langkahi A. juga C. Toh. C. Nah, berarti yang dilangkahi itu adalah nanti E, E. F, G, H. Tuh. G. Berarti yang dilangkahi pasti adalah I. E sama G. G. Terus Berarti L. B, D, F. Ah, cocok. Jangan enggak? B, D, F, H. Berarti di sini apa? Angka huruf ketiganya dari A, ya? J. I, J, J, K, L, M, N. Saya tidak J. susah. Terus L. Berarti yang dilangkahi A, C, E, G, I, K, M. Nah, kira-kira yang mana? Berarti B, D, F, H, J, oh, J. L. L. Berarti polanya kayak gini. Intinya pandai-pandai melihat pola dan sering latihan saja.
jelas? Jelas, Kak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana eksplorasi dari kedua pola ini, pola angka dan pola huruf di soal-soal sebelumnya. Coba kalian lihat eksplorasi soalnya, eksplorasi pola di soal ujian yang dulu. Oke, bisa enggak kalian dapatkan? Yang ini dulu, yang pertama. Kalau selisih, bisa kalian dapatkan selisihnya? Oke, kayaknya agak sulit ya. Nah, kira-kira gimana? Ada nggak? Saya coba tunggu beberapa menit. Siapa tahu ada yang idenya sampai gitu. Lima. Sudah sering latihan pasti kayak gampang kayak langsung kelihatan ini. 213, 325. Ini selisihnya min 55. 178. 178 dikurang 213. Ada yang bisa dapatkan polanya? Min 35. Tunggu dulu, Kak. 113. Kalau teman-teman yang lain mau seperti kayak Ramadhani, aktifkan terus mic-nya, enggak apa-apa. Yang penting aktif karena bicara, diskusikan jawaban. Kayak gitu. Min 112. Saya banyak siapkan soal, nanti saya share. Kalian bisa pakai latihan-latihan lah. Mana kira-kira? Ada enggak yang dapat? Kalau kalian sudah tidak bisa dapat selisihnya, coba pikirkan ide sekreatif mungkin. Kayaknya ini diserang ini deh. Oke, saya coba kasih, ada banyak polanya yang bisa dibentuk sebenarnya. Saya coba kasih salah satunya. Coba kalian lihat dari angka pertama dan angka kedua. 1 ke 2, itu kan bisa menghasilkan 3, toh? Oh iya. Caranya ditambah. Nah, ini 1 ke 7 bisa menghasilkan 8. 8. 2 ke 1 bisa menghasilkan 3. 3, 2 menghasilkan 5. Jadi yang memungkinkan di sini apa? 42 tambah 2, tidak 46. 4 ke 2, 6. Nah, 42 ke 6. Ada lagi sebenarnya kalau kalian mau lihat pola cara pandangnya berbeda. Oh, I see. Ada yang mau coba lagi cara pandangnya? Masih ada lagi. Ini dia, kalian. Angka pertama dengan angka ketiga. Apanya itu? Selisihnya apa? 3 kurang 1, 2. Nah, ini lagi 18. Selisihnya 7. 23 selisihnya 1. 35 selisihnya 2. Nah, ini juga berarti 46 selisihnya ya 2. Nah, ini juga sebenarnya A. Tapi
dia 24. Sedangkan dari yang soal-soalnya dari yang kecil ke yang terbesar. Huruf pertama, angka pertama selalu lebih tinggi daripada angka ketiga. Selalu lebih rendah daripada angka ketiga. Nah, berarti C juga jawabannya. Oke. Nah, coba yang ini. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya kira-kira bagaimana? Lagi 4 menit waktunya kita. 211, 422, 716, 927. Misal 2 kurang 1, 1. 4 kurang 2, 2. 7 kurang 1, 6. 9 kurang 27. 2 kurang 1, 1. 4 kurang 2, 2. 7 kurang 1, 6. 9 kurang 2, 7. 1 kurang Enggak, tadi saya dengar ada yang 1 kurang 0, 1, 2, 3, 2 kurang 3, 3 kurang 1, 4 kurang 2. A, Kak. ya, jawabannya adalah A, toh? Iya. Huruf pertama dikurang dan huruf kedua. Jadi 1 kurang 0, 1. Ini jawabannya. Nah, ini soal eksplorasi pola. Jadi kalau kalian sudah tidak dapat selisih-selisihnya, ya coba dengan eksplorasi seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Ekspor. Oke, aman ya. Oke, sisa 3 menit waktunya kita. Coba kalian lihat evaluasi belakangnya. Kan bisa pakai gunakan untuk latihan-latihan soal seperti ini. Lihat 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Suku ke 666-nya berapa? Ini saya sudah siapkan beberapa soal. Pakai Ini rumus tadi. U 600. rata-rata dari ini seperti ini, Jif. Oke, coba kalian tebak kira-kira yang mana yang benar. Yang nomor 1 dulu, untuk penutup soal terakhir. Sekalian saya kirimkan link absennya. Waktunya sisa 2 menit. Suku ke 666. Berarti ini kan kita tandai dulu, ini suku pertama. Bedanya berapa? Ini kan suku pertama ya 1, suku kedua 2, ketiga 3, keempat 5, kelima 6, keenam 7. Suku ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 5, 11, 6, 12, 7. Nah, kira-kira bagaimana? Oke, 1, coba kita kerjakan. 1 dia di suku ke berapa? Suku ke 1 dan suku ke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1. Suku ke 7. Oh? Suku ke 7. 1 dan 7. 2 suku ke 2 dan 8. 3 suku ke 3 dan 9. 4 suku ke 4 dan 10, toh? 4, 5. 6, 5, dan 11. 7, suku ke 7. Suku ke 6 dan 12. Nah, kira-kira 666 ini apa? Kata berapa?
Ramadhani, kelas kedua, tanggal pelaksanaan kelas, kompetensi kognitif, Kak Rosa. Ya, kira-kira berapa jawabannya? Nah, jawabannya tinggal ini kan berulangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti yang kalian akan tahu nanti suku ke-13 ini 1, suku ke-14 2, oh, suku ke-15 3, ke-16 5, ke-17 6, 18 7. Begitu terus berulang di 6. Oh. Nah, berarti kalau 666 5. kalian bisa pakai sisa bagi. Coba kalian lihat. 8 bagi, kan ini kan berulangnya 1 sampai 6. Artinya kelipatan 6. 6, 12, 18. Coba pembagian 6. 6 bagi 6 kan hasilnya sisanya 0. Bisa bagi 8. 8 bagi 6 sisa baginya 2. Nah, berarti suku ke-8 pasti 2. Nah, misalnya ini, suku ke-16. 16 bagi 6, sisanya berapa? Sisanya 4. Oh, berarti dia ada di suku ke-4. Nah, suku ke-4 itu 5. Nah, berarti kalau suku ke-666, berarti 666 bagi 6. Nah, 666 bagi 6 itu berapa? 111. Oh, sisanya 0. Artinya dia kelipatan 6. 666 itu kelipatan 6. Nah, karena kelipatan 6 ya pasti angka ke atau suku ke-666 itu adalah 7. Oh. Nah, seperti itu. Sama seperti ini nanti kan kerjakan ini. Ubah dulu di angka bisa, ubah di huruf juga boleh. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah lewat 3 menit juga. Oke, kalau Anda ada yang mau ditanyakan, silahkan isi absennya, saya sudah kirim. Pertanyaan selanjutnya mungkin di pola kata sandi. Ya, nanti selanjutnya kata sandi, tapi mungkin kata bintang yang akan masuk. Nanti saya kirim materinya beserta latihan-latihan soalnya. Saya sudah siapkan beberapa latihan soal dan pembahasannya mungkin ada beberapa yang saya sudah ketikkan di sini, jadi bisa yang tidak saya ketikkan berarti cobalah untuk latihan sendiri. Oke, kalau kalian sudah coba kerjakan dan mungkin mau pastikan jawabannya, silahkan bisa chat pribadi saya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, kelasnya saya akhiri. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih yang kalian sudah berkomitmen untuk aktif di kelas juga. Oke, saya izin meeting for all. Terima kasih, Kak. Oke.